وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق Rasulul Karim. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sedikit terkait dengan sifatul muttaqin, ya, sifat-sifat orang yang bertakwa yang disebutkan di surat Ali Imran ayat 133 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin, salah seorang sahabat yang bernama Umair, ya, saya lupa ya, namanya Umair, ya, kalau salah. Ketika perang Badar, beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, kalau saya mati syahid fisabilillah, di mana tempat saya?" "Fil jannah," di surga. Wah, kebetulan dia sedang makan korma. Wah, kalau saya sampai menghabiskan korma ini terlalu lama. Lagi makan korma, akhirnya korma dibuang, langsung berangkat menuju ke medan jihad fisabilillah. Dan benar dia mendapatkan niatnya apa yang diniatkan, yaitu mendapatkan surga. Akhirnya beliau pun kemudian mati syahid. Subhanallah, ya. Jadi orang-orang itu biasanya akan mendapatkan apa yang diniatkan, ya. Ya, orang yang pengen mati syahid, Allah kabulkan niatnya, dia kemudian mati syahid, ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, "Asri'u ila jannatin arduhas samawati wal ardh." Bersegera kalian kepada surga yang seluas langit dan bumi. Ini senada dengan ayat ini, bersegeralah. Jadi kalau mau ke surga bersegera, ya. Ya, segera, ya, segera. Sebagai sahabat Umair tersebut yang kemudian bersegera untuk berangkat berjihad agar dia mati syahid dan mendapatkan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyaallah muslimin, kalau ke surga itu bersegera, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sebagaimana kalau salat Jumat, wa ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Bersegera untuk zikir kepada Allah, bersegera untuk menuju ke salat Jumat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah, wa jannah, dan surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga itu hanya disediakan untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwalah yang mereka akan mendapatkan jatah di surga nanti, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat, ya. Dalam surat Az-Zariyat Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka dalam surga-surga dan di mata air-mata air. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguhnya mereka sebelum itu, ketika mereka di dunia, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka istighfar ketika di waktu sahur, ya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum
lis-sa'ili wal mahrum, dan mereka itu yang senantiasa menginfakkan hartanya pada orang-orang yang meminta-minta ataupun orang-orang yang mempunyai hak, ya, dan seterusnya, ya. Dan masyarakat muslimin ya, di antara lain sifat orang yang bertakwa ini senantiasa istighfar, ya, sebagaimana disebut dalam surat Az-Zariyat, ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Demikian pula di sini, ya, wa jannatin ardhuhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Uiddatil muttaqin, siapa orang bertakwa? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mereka senantiasa berinfak baik dalam keadaan senang maupun susah. Infak senang ataupun susah, ya. Infak dengan segala macamnya, apa, tentang hartanya, dengan waktunya, dengan kesempatannya, dengan ilmunya. Wal kadhiminal ghaitha, dan yang mereka yang senantiasa bisa menahan amarahnya. Subhanallah, yang menahan amarahnya ini, subhanallah Pak, ini sangat penting sekali, ya, terutama bagi orang yang beriman, yang harus bisa menahan amarah. Karena sesungguhnya kekuatan kita, kekuatan orang-orang mukmin itu bukan mereka yang jagoan, ya, bukan jago berperang, jago bergulat, jago bela diri, ya, bukan. Jagoan itu kata Rasulullah adalah apa? Ketika Rasulullah bertanya, atadruna laisa syadidu bisur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang jagoan itu orang yang senantiasa menang dalam bertanding, dalam bertarung. Tetapi orang yang jagoan adalah yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang bisa menahan amarahnya ketika orang yang bisa menahan amarahnya, ya. Jadi orang yang ghadab, yang jagoan, orang yang hebat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Masyaallah, dengan menahan amarah ini, masya Allah, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan menahan amarah ini. Suatu saat ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Apa wasiat Nabi? Hanya satu, ternyata apa? La taghdab. Ya Rasulullah, zidni, ya Allah, tambah lagi nasihatnya. Tetap nasihat Rasulullah apa? La taghdab. Ya Allah, tambah lagi. Faraddada miraran, qala la taghdab. Jangan marah. Ternyata itu saja wasiat Nabi kepada sahabat ini. Kemudian setelah itu sahabat ini kemudian merenungkan. Setelah merenung ternyata dia dapatkan, oh ternyata walaupun hanya satu nasihat Rasulullah, ternyata satu nasihat ini, karena marah ini adalah pangkal dari segala macam kejahatan. Jadi kejahatan-kejahatan itu akan muncul kalau marah. Karena kalau marah sudah nggak terkendali, kayaknya mau berbuat apa saja menurut dia kayaknya hal nggak ada yang boleh, ya. Mau merampok, ya, mau membegal, mau mukul, mau menendang, ya, dan seterusnya, ya. Dan banyak sekali akibat marah ini. Kemudian hadis-hadis tentang menahan amarah ini banyak sekali, antara lain sabda Rasulullah SAW, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah tahan azabnya. Subhanallah, ya. Man khazana lisanahu satarallahu auratahu. Siapa yang menahan lidahnya, Allah tutup auratnya. Wa man i'tadzara ilallah qabilallahu udzrahu. Dan siapa mohon ampun kepada Allah, Allah menerima udurnya. Masya Allah, ya. Demikian. Wa qala Rasulullah SAW, ma ta'duna as-sur'ah fikum, qulna alladhi la tasrihu rijal, qala walakin alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa antara kalian? Para sahabat, orang yang enggak pernah dikalahkan, ya Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah, akan tetapi orang yang jagoan adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Masya Allah.
Kemudian dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi masra'ah qalu as-sari qala as-suratu kullu surati alladhi yaghdabu fa yashtaddu ghadabuhu wa yahmar wajhuhu wa yaksharru sya'rahu fa yusri'u ghadabahu. Rasulullah SAW menyampaikan, siapakah orang yang jagoan itu? Kata para sahabat, adalah orang-orang yang tidak pernah dikalahkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, orang yang hebat, seorang jagoan itu adalah orang yang marah, ya, sampai sangat marahnya, sampai merah wajahnya, tegak, ya, bahkan disebutkan di sini rambutnya bahkan tegak, ya. Kemudian dia bisa mengalahkan amarahnya, dia bisa menahan amarahnya. Itulah orang yang hebat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan orang yang bisa menahan amarahnya ini, An Sahal bin Mu'ad bin Anas an Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'a Allah ala rusul khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil hur syaa, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melaksanakannya, maka dia akan dipanggil di atas mata para makhluk, kemudian dia dipersilahkan untuk memilih bidadari mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Jadi yang bisa menahan amarahnya ini, masyarakat muslimin, akan dipersilahkan memilih bidadari mana yang dia kehendaki. Subhanallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kadhiminal ghaidha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadzama ghaidan wa yaqdiru ala infadhi mala'allahu amnan wa imanan, rawahu Ibnu Jarir. Siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keamanan, ketentraman dan keimanan. Subhanallah. Itulah masyaallah muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajra 'abdun min jur'atin afdalu ajran min jur'ati ghaizin kadzamaha ibtigha wajhillah. Tidak ada regukan, ya, air, ya. Tidaklah seorang hamba mereguk atau meneguk satu tegukan yang lebih utama daripada mereguk amarahnya karena mencari ridha Allah. Jadi orang yang menahan amarahnya seperti orang menahan amarahnya, tidak memuntahkannya, itu maksudnya itulah satu yang paling utama di sisi Allah, karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, mana qasamalun min shadaqah wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah. Tidak kurang harta karena sedekah dan tidak menambah memaafkan itu selain bertambah mulia, dan dengan tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, man sarrahu ayyashrafa lahul bayan wa tarfa'u lahu darajat falyafu amman dzalamahu wa yu'ti man haramahu wa yasilu man qata'ahu. Siapa yang ingin dibangunkan baginya rumah di surga, bangunan di surga, dan ditingkatkan derajatnya, hendaknya memaafkan orang yang menzaliminya, memberikan kepada orang yang pernah mengharamkan, artinya tidak pernah memberikan kepadanya, wa yasilu man qata'ahu, dan menyambung hubungan orang yang memutuskan silaturahmi. Subhanallah, ya, di sini kelebihan, ya, orang-orang yang diangkat, ya, dibangunkan istana di surga dan diangkat derajatnya, yaitu yang pertama apa? Memaafkan orang yang menzalimi, memberikan kepada orang yang tidak memberikan kepadanya, dan menyambung silaturahim
orang yang memutuskan. Subhanallah. Ya, akan dibangunkan istana di surga. Dan di dalam surat Al-Anfal Allah SWT disebutkan oleh Ibnu Katsir di ayat ini juga, di tafsir ini juga, ketika menjelaskan firman Allah, fattaqullaha waslihu dzata bainikum wa atiullaha rasulahu in kuntum mu'minin. Fattaqullaha waslihu dzata bainikum. Disebutkan hadis dari Anas bin Malik, kalau Rasulullah SAW menyebutkan ada dua orang yang sedang berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya menuntut pada saudaranya, ya Allah, aku mohon supaya hari ini diadili. Aku minta keadilan. Kenapa wahai fulan? Sungguhnya saudaraku ini di dunia menzalimi saya. Ya, maka saya minta supaya kezaliman-kezalimannya diadili, dibayar ya Allah. Kemudian saudaranya mengatakan, ya Allah, dengan apa saya membayar? Dengan amal soleh yang pernah kamu lakukan. Maka dibayar dengan pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, sampai pahalanya itu habis. Ternyata hutangnya belum terbayar. Hutang apa? Hutang berbuat zalim, kezaliman. Ya Allah, dengan apa saya membayar? Allah mengatakan, kamu harus membayar dengan apa? Memikul dosa saudara kamu. Jadi saudara yang dizalimi tersebut, dosa-dosanya harus dipikulkan kepada orang yang menzalimi. Ketika Rasulullah menceritakan itu, Rasulullah meneteskan air mata, menangis. Kemudian beliau bersabda, inna dzalika yaumun adzim yauma yahtajun nasu man yahmilu awzarhum. Sungguhnya hari itu hari yang sangat dahsyat, sangat besar. Semua orang membutuhkan ada orang yang memikul dosa-dosanya. Jadi dosa sedikit pun sangat berat pada saat itu. Maka dia butuh ada orang yang memikul dosanya. Maka udahlah, kesempatan ini, biarlah, karena dia mendolimi saya, biar dia memikul dosa saya. Maka saat itu Allah SWT mengatakan kepada saudaranya yang menuntut tersebut, "Hai fulan, lihatlah ke langit, lihatlah ke atas. Apa yang kamu lihat?" "Oh ya Allah, di sana ada istana yang begitu megah, terbuat dari emas dan perak, dikelilingi dengan mutiara-mutiara yang sangat indah. Itu istana milik siapa ya Allah? Milik Nabi siapa? Milik orang mati syahid seperti siapa? Milik orang syidik seperti siapa ya Rasulullah?" Apa jawab Allah? "Itu akan aku berikan kepada orang yang sanggup membayarnya." Ya Allah, siapa yang sanggup membayarnya? Kata Allah, kamu bisa membayarnya, kamu sanggup membayarnya. Ya Allah, dengan apa saya harus membayarnya? Kamu membayarnya dengan cara kamu memaafkan saudaramu. Kamu membayarnya dengan cara apa? Memaafkan saudaramu. Kalau begitu ya Allah, aku ampuni dia sekarang. Aku ampuni, biarlah saya tidak usah nuntut dia. Saya maafkan dia, biar saya bisa membeli istana di surga tersebut. Oh begitu, kalau begitu pegang tangan saudaramu, kamu salaman, dan masuklah kalian berdua ke dalam surga. Subhanallah. Fa aslihu bainal akhwaikum fa innallaha yuslihu bainal mu'minina yaumil qiyamah. Rasulullah bersabda, maka damaikan antara kedua saudaramu, karena sesungguhnya Allah mendamaikan antara orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi masyarakat muslimin, memaafkan, ya, tidak marah, ternyata bisa membeli istana di surga. Sebagaimana hadis yang barusan saya bacakan, ya, siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, diangkat derajatnya, yang pertama memaafkan orang yang mendolimi, yang kedua memberi kepada orang yang nggak pernah memberi kepada kita, yang ketiga menyambung silaturahmi orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Subhanallah. Itulah ternyata pahalanya sangat besar mendapatkan istana di surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati nada munadin ainal 'afuna 'anil nas halummu ila rabbikum wa khudhu ujurakum
wa haqqun 'ala kulli imri'in muslimin idza 'afa ayyadkhulal jannah. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas, apabila datang hari kiamat akan ada yang memanggil, di mana orang-orang yang memaafkan sesama manusia. Segera kalian datang kepada Rabb kalian, ambillah pahala kalian. Dan hak setiap orang yang memaafkan saudaranya untuk masuk surga. Subhanallah. Ya, jangan anggap remeh, Pak. Memaafkan itu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Memang berat ya, kadang-kadang nyelekit ya. Ya. Tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah, bahkan bisa membeli istana di surga. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَالَّذِينَ إِذَا صَدَرَ مِنْهُمْ ذَنبٌ atba'uhu bit-taubati wal istighfar. Di antara sifat seorang yang bertakwa yaitu apabila dia berbuat dosa, berbuat zalim, maka dia pun segera mengingat Allah dan beristighfar, ya. Segera istighfar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rajulan adnaba dhanban faqala rabbi inni adnamtu dhanban faghfirhu. فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذه فقد غفرت له عبدي. Masya Allah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada hadis yang sangat indah sekali, dan ini barangkali banyak sekali di antara kita yang melakukan seperti ini. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, ada seorang berbuat dosa, kemudian setelah itu dia istighfar, Rabbi inni adznabtu dzamban faghfirhu, ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampunilah. Maka Allah pun menjawab, abdi amila dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb. Sungguhnya hambaku telah berbuat dosa dan dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Ya. Faqad wa ya'khudhu bihi faqad ghafartu li abdi, maka aku ampuni dia. Summa amila dzamban akhar faqala rabbi inni amiltu dzamban faghfirhu faqala tabaraka wa ta'ala ma abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu wa ghafartu. Kemudian dia berbuat dosa lagi yang lain, kemudian dia mohon ampun lagi kepada Allah SWT. Maka Allah kemudian mengatakan, dia hambaku berbuat dosa dan dia tahu bahwa ada Allah yang mengampuni dosa. Dia pun istighfar, maka aku ampuni dia. Allah Rabbi inni summa amila dzamban akhar faqala rabbi inni amiltu dzamban faghfirli. Kemudian dia berbuat dosa lagi yang lain, kemudian dia istighfar lagi dan dia pun mohon ampun kepada Allah. Allah pun mengampuni lagi. Kemudian berbuat dosa lagi, kemudian mohon ampun lagi dan Allah pun mengampuninya. Masya Allah. Yang terakhir Allah SWT bersabda, ushidukum anni qad ghafartu li abdi falyamal ma syaa. Saksikan bahwa aku sudah mengampuni hambaku, silahkan berbuat apa saja. Masya Allah, subhanallah. Jadi masyaallah muslimin, inilah hamba-hamba Allah ya. Memang kenyataannya seperti itu. Udah berbuat dosa ya, kita nyadar kita berbuat salah, istighfar, tapi besoknya berbuat dosa lagi, mohon ampun lagi, berbuat dosa lagi, mohon ampun lagi. Ini masyaallah muslimin bukan berarti gini ya, bukan berarti Allah itu ketika kita beristighfar ya, mohon ampun, Allah juga tahu kalau kita akan berbuat dosa lagi, karena memang Allah Maha tahu ya, Allah Maha tahu ya.
Tapi memang Allah SWT sangat senang terhadap hambanya yang mohon ampun, terhadap hambanya yang istighfar, terhadap hambanya yang berdoa kepada istighfar. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, ya, Allah akan ciptakan makhluk lain yang dia berbuat dosa, kemudian dia ampun dan dia akan mengampuni. Begitu. Jadi karena apa? Karena sifat Allah itu adalah Ghafur. Allah Ghafur, sangat senang terhadap hambanya yang taubat, terhadap hambanya yang istighfar. Ya, maka di sinilah masyarakat muslimin, ya, saya ngajak diri sendiri dan jamaah sekalian, ya, usahakan istighfar, ya, minimal sehari berapa? 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Silahkan mana yang lebih masuk dalam hati, ya, bisa astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya. Minimal ba'da salat itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya. Siapa yang istighfar 3 kali ba'da salat, kata Rasulullah apa? Diampuni dosanya walaupun kabur dari peperangan. Kabur dari peperangan itu sebuah perbuatan dosa besar. Artinya dengan dosa besar diampuni Allah SWT ketika istighfar. Istighfar itu akan diampuni. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, man lazamal istighfar ghafarallahu dzunubahu wa razaqallah, atau kama qala sallallahu, siapa yang istighfar, melazimkan itu senantiasa istighfar, Allah akan ampuni dosanya, Allah akan lapangkan rezekinya, dan Allah akan berikan jalan dari kesulitannya. Masya Allah, ya, demikian dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya di sini ayat ini disampaikan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis an Maula Ummul Mukminin sami Abu Hurairah qala qulna ya Rasulullah idza ra'ainaka raqqat qulubuna wa kunna min ahli al-akhirah wa idza faraqnaka a'jabtana ad-dunya wa shammamna an-nisaa wal aulad faqala law annakum takunu ala kulli halin ala al-hal allati antum 'alaiha 'indi la safahatkumul malaikah. Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, sungguhnya ketika kami bersamamu, kami melihat engkau, kami bersamamu, seakan-akan kami ini sebagai ahli akhirat, sebagai orang ahli akhirat, yakni kita ingat surga, ingat neraka. Wa idza faraqnaka jabatna dunya. Tapi kalau kami sudah berpisah kepada kamu, aduh, kami sudah tertarik dengan dunia, takjub dengan dunia. Wa syammamna nisa wal aulad, kita sudah mencium istri-istri kita, anak-anak kita. Faqala law annakum takununa ala kulli hal ala al-hal allati antum 'alaiha. Kalau kalian seperti, ya, dalam keadaan seperti bersamaku terus, ya, selalu ingat akhirat, maka malaikat itu akan turun dan menyelami kamu semua. Wah. Dan malaikat akan menziarah ke rumahmu. Masya Allah. Walau lam tudnimu laja'allahu bikum min tudnibuna kay yaghfir lahum. Kalau seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, Allah akan datangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa dan Allah akan mengampuni mereka. Subhanallah. Jadi memang itulah Pak, selama kita menjadi manusia nggak pernah, ya, nggak ada yang salah.
kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang berbuat salah adalah yang bertaubat. Masya Allah. Kemudian setelah itu Allah SWT menyebutkan surga. Fastaghfirullaha wa may yaghfiru dzunuba illallah. Qulna ya Rasulullah haditsna anil jannah. Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang surga. Apa itu surga? Bagaimana keadaan surga itu? Rasulullah menjawab, labinatun zahabin wa labinatun fiddah. Batu batanya dari emas dan perak. Wa malatuha al-misku wal izfir. Jadi semennya ini dari misk ya, dan izfir. Wa hisba wal lu'lu wal yakut ya. Kerikil-kerikilnya itu dari mutiara-mutiara, yakut. Wa turabuha za'faron ya. Tanahnya itu dari minyak wangi za'faron. Man yadkhuluha yan'amu wa la yab'as. Siapa yang memasukinya senantiasa mendapatkan nikmat dan tidak pernah susah. Wa yakhludu wa la yamut, akan kekal dan tidak mati. La tubla thiyabu, tidak rusak bajunya. La yafna syababu, masa mudanya tidak pernah hilang ya, muda terus ya, enggak pernah tua ya. Jadi masuk surga. Kenapa? Yang masuk surga adalah yang muda-muda ya, jadi muda semuanya, jadi perawan semua ya. Bahkan nenek-nenek juga akan jadi perawan semua ya. Masya Allah. Wa faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka menjadi apa? Perawan. Demikian juga kakek-kakek akan menjadi muda. La yafna syabuhu. Salah satu la turaddu da'watum al-imamul 'adil wa shaimu hatta yuftir wa da'watul madlum. Kemudian beliau menyampaikan lagi 3 orang yang tidak pernah ditolak doanya. Pertama, pemimpin yang adil, orang yang puasa sampai berbuka, dan doa orang-orang yang dizalimi. Ya, demikian terkait dengan hadis yang cukup panjang. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, dari Abu Bakar Siddiq annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yudhinu dzamban fa yatawaddau fa yuhsinu wudu qala mas'ar fa yusalli wa qala Sufyan summa salla rak'ataini fa yughfirullahu azza wa jalla illa ghufira lahu. Ini salah satu mungkin salat taubat ya, salat istighfar taubat kepada Allah. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada orang yang berbuat dosa kemudian dia wudu dengan memperbaiki wudunya, kemudian dia salat ya 2 rakaat, kemudian mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, demikian dari hadis tentang istighfar. Kemudian dalam hadis lain, walladzina idza fa'alu fa'ishatan wa zalamu anfusahum dzakarullah. An Abi Bakar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfar faksiru minhuma fa inna iblisun qala ahlaktun nas bidzunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu dzalika ahlakathum bil ahlaktum bil ahwa fahum yahsabuna annahum muhtadun. Dari Abu Bakar Siddiq, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. La ilaha illallah dan istighfar. Maka dianjurkan ya setiap hari la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali. Fa'aksiru minhuma, perbanyaklah
ucapan zikir dan istighfar itu. Kenapa? Fa inna iblis qala ahlaktun nasa bidzunub. Iblis berkata, aku binasakan manusia, aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Dan manusia itu membinasakan aku, menghancurkan aku dengan apa? Dengan berzikir la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktu bil ahwa. Dan ketika aku mengetahui itu, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Fahum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Jadi masyaallah muslimin ini, masyaallah, iblis ternyata tahu persis, tahu betul ya, bahwa yang membinasakan manusia adalah dosa-dosanya sendiri. Namun apabila mereka berzikir la ilaha illallah dan istighfar, ini bisa membinasakan setan. Namun setan itu tahu, ternyata setan tahu, maka dia pun bisa membinasakan lagi manusia. Dengan apa? Dengan hawa nafsu. Ya, masya Allah, inilah. Jadi karena setan mengetahui ya, kalau manusia zikir, setan itu apa, manusia bisa, iblis bisa kalah, setan kalah. Jadi untuk mengalahkan setan gampang pak, istighfar, zikir, setan akan makin jauh, makin jauh. Tetapi masyaallah muslim, ada yang lebih berat daripada godaan setan, lebih berat daripada godaan iblis semuanya. Itu apa? Nafsu. Karena nafsu ini masyaallah muslim lebih kuat, lebih jahat daripada setan 70 kali. Ya. Kalau ada gangguan-gangguan setan, zikir insyaallah hilang pak. Tapi kalau kita punya tomak hiris atau tomak pengen harta atau pengen wanita, pengen sesuatu yang haram, alhamdulillah ya, dengan zikir nggak mempan, ya, dengan tasbih la ilallah nggak mempan, ya. Kalau ingat pak, kalau nggak mempan dengan nafsu tetap apa, dengan zikir nggak mempan, ingat itu bukan dari setan lagi, tapi dari hawa nafsu, ya. Kalau dari hawa nafsu, yang bisa mengalahkannya hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini iblis tahu, dia mengalahkan aku dengan zikir, dengan tasbih, dengan la ilaha illallah, dengan istighfar. Tapi aku akan binasakan lagi dengan apa? Hawa nafsu. Setan masuk lagi dari celahnya, celah hawa nafsu. Setan masuk melalui hawa nafsu tersebut. Alhamdulillah. Udah. Nah, masyaallah. Qala 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala iblis, ya Rabbi wa izzatuka la azalu ahwi ibadaka ma damat arwahum fi ajsadin. Iblis ini berkata kepada Allah, ya, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, demi kemuliaan-Mu, aku akan senantiasa menggoda hamba-hambamu selama ruh mereka masih ada di jasad mereka. Maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali la azalu aghfir lahum mastaghfaruni. Wallahi, demi keagunganku, aku tetap akan mengampuni mereka selama mereka beristighfar. Wa qala Rasulullah SAW, idza adnabta dhanban fastaghfir rabbaka. Qala fa inni astaghfiru tsumma a'udu fa udnibu. Rasulullah bersabda, apabila kamu berbuat dosa, istighfarlah kepada Tuhanmu. Kemudian berkata, sungguhnya aku beristighfar dan aku mengulangi. Ya. Fa idza adnabtu faqad ghafa. Fa idza adnabta fastaghfirta rabbaka faqala fir rabbih istaghfir rabbaka hatta yakuna syaitan wal mahsur. Ya, kalau kamu berdosa, berbuat dosa, istighfarlah sampai yang keempat, karena kalau kamu istighfar, setan itulah yang akan kalah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa selain yaitu Allah. Kemudian wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Aitabu min dzunubihim wa raja'u ila Allahi an qarib wa lam yastamiru 'ala al-ma'siyah wa yusirru 'alaiha.
Artinya mereka bertaubat dari dosanya dan kembali dalam waktu dekat dan tidak berlama-lama, tidak terus berbuat maksiat. Tetapi ketika dia berdosa, dia kemudian langsung istighfar. Itu namanya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asra man istaghfara wa in ada fil yaumi 70 marrah. Tidak terus-menerus berbuat dosa orang yang istighfar itu walaupun dia mengulangi 70 kali. Wa hum ya'lamun anna man taballah taba alaihi. Jadi mereka tahu kalau siapa yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubatan ibadih. Tidakkah mereka mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengampuni hamba-hambanya yang taubat. Ya, demikianlah masyarul muslimin rahimakumullah. Salah satu sifat orang-orang yang bertakwa adalah istighfar, ya. Dia berinfak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang maupun susah. Kemudian dia memaafkan sesama manusia, kemudian berbuat baik. Kemudian kalau dia berbuat dosa, dia segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian aku qouli hadza, astagfirullahaladzim, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan kami persilakan, Bapak Fadil, kalau ada Pak silakan. Ya, mungkin kalau enggak ada